Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu tentang insiden yang terjadi di Lumajang, ini adalah bentuk apresiasi kita sesuai dengan undang-undang kebudayaan yang ada di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Air Nusantara. Saat ini kami sudah berada di Balai Kota Malang guna untuk menghadiri acara yaitu 1000 sesaji 1000 dupa yang diselenggarakan pada mulai jam 7 sore tadi hingga saat ini jam 9. Sesaji atau sajen adalah salah satu acara ritual keagamaan. Jadi beberapa komponen yaitu bunga atau makan makanan dan sebagian lagi adalah dupa-dupa begitu ya. Ini sudah dilaksanakan dan ini akan detik-detik acara yang akan berlangsung. Baik, ikuti terus Air Nusantara. Dan memang pada saat ini memang kita sudah terlambat ya kegiatan acara ini. Kita hanya waktu cuman sekitar 30 menit saja, sedangkan tadi acara ini dimulai jam 7 sore ya, hingga saat ini jam 9 malam. Kemudian sajen atau sesaji itu adalah sarana, sebetulnya sarana untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Jadi lebih sakral begitu. Di sini ada beberapa dari berbagai daerah ya, tentunya warga-warga yang berkumpul di sini. Berbagai daerah, mulai dari Bali, mungkin dari Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan se-Indonesia sudah berkumpul di sini. Di sini hingga ribuan orang berkumpul di sini. Ini acara sudah berlangsung sejak lama dengan doa kepada leluhur begitu ya. Ini juga bagian dari budaya Nusantara yang harus dilestarikan. Karena acaranya sangat riuh sekali di sini ya. Jadi ini sudah ditutup dengan doa begitu. Itu adalah tokoh-tokoh dari yang menyelenggarakan acara ini. Nah, ini adalah panggung dari para pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh adat juga di sini, dengan tema ngaji budaya 1000 sesajen 1000 dupa gitu, guna untuk berdoa kepada leluhur, tentunya juga kepada semua warga negara Indonesia, juga Indonesia supaya terlepas dari bencana alam gitu ya. Cuma
Jadi setiap peserta yang menghadiri di tempat ini itu diwajibkan membawa dupa atau sesajen begitu ya, atau mungkin seperti canang gitu, atau bunga-bungaan yang ditakir dengan daun pisang atau daun-daun kelapa begitu ya. Nah, kemudian ini juga salah satu dari ritual khusus memang yang gunanya tidak untuk individu, cuman untuk seluruh rakyat Indonesia agar terlepas dari bencana alam atau mungkin huru-hara begitu ya. Untuk di daerah khususnya di Mojokerto juga masih menggunakan istilahnya cok bakal begitu ya, ketika ada hajatan, khitan atau kemanten gitu, dan mereka pun terkadang masih sering menggunakan cok bakal ya, sama dengan komponennya yaitu hasil alam juga, bunga-bungaan juga, kadang menyan begitu ya, wangi-wangian gitu, ataupun telur dan lain-lain lah gitu ya. Nah, sementara ini acara sudah ditutup dengan doa tadi dengan para tokoh-tokoh pemangku di sana ya, mungkin dari tim atau mungkin dari ketua panitia juga wakil-wakilnya begitu ya. Oke. Berasal dari mana, Mbak? Saya Nyai Cynthia Anjani yang dari Surabaya. Iya. Ini adalah salah satu peserta yang dari Surabaya ya, saudara Nusantara ya. Kegunaan di sini untuk mengunjungi apa, Mbak ini? Saya di sini untuk mengunjungi, mendukung ya. Iya, mendukung dengan kegiatan ini, sangat mendukung ya. Iya. Karena ini kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul, ya. Dari sini kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Bukan berarti kita ini sirik menduakan Tuhan atau dan lain-lain. Ini adalah budaya, salah satu budaya dari bangsa Indonesia. Iya, iya. Jadi kita tetap mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Mulai jam berapa tadi Mbaknya ke sini? Saya datang dari Surabaya dari siang sih, cuman kebetulan kan di tol tadi kena macet, jadi jam 7 saya udah sampai sini. Ya, ya syukur alhamdulillah, memang posisinya tidak cuacanya hujan. Iya, tapi alhamdulillah tadi jam 7 berhenti. 7, ya. Ibaratkan maaf ya, ini kan acaranya para spiritual, supranatural, jadi insya Allah terang atas izin Allah, ya enggak? Nah, akhirnya berjalan dengan lancar. Iya, dengan lancar. Masa acaranya dukun mau hujan gitu loh. Yang bertemakan adalah ngaji budaya. Nah, ngaji budaya ya. Tetap kita dukung merdeka, tetap merdeka. Tetap merdeka. Ya, semoga dengan acara seperti ini bisa digelar secara rutin per tahun gitu, Mbak ya. Ini kan doa bersama agar bangsa Indonesia ini terlepas dari bencana kan, dari gitu segala ya, bencana. Memang kita tidak bisa melupakan sejarah, karena kalau kita melupakan sejarah, apalagi ada tradisi budaya Indonesia, nanti akan kualat ya. Jangan ngikutin budaya Barat, tetap budaya Indonesia, budaya Timur kita ya kan. Satu nusa, satu bangsa. Oke, tetap merdeka. Oke, budaya Nusantara, budaya kita. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, terima kasih. Mbak Ge. Monggo. Oke, saudara Nusantara, ini adalah momen yang sangat penting yang jarang sekali kita saksikan ya. Acara ini belum tentu 1 tahun atau 2 tahun sekali, karena ini acaranya berlangsung begitu spontan begitu ya. Ini adalah bagian dalam balai kotanya. Di sana terdapat banyak tokoh-tokoh, bahkan panitia masih berkumpul di sana. Kita akan mencari informasi apa itu sesaji atau sajen gitu ya.
atau tumpeng atau apa, nanti kita mencari informasi kepada yang lebih paham mengenai media atau sarana untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Ini adalah rangkaian acara, jadi yang di belakang panggung begitu ya. Ini menyisakan bunga-bungaan yang lebih disarankan di sini. Dan lebih anehnya lagi, memang di sekeliling kota Malang itu hujan. Ketika di sini berlangsungnya acara, cuaca di sini sangat mendukung. Ini tidak lepas dari para spiritual yang ada di sini memang. Ini memang percaya nggak percaya, ini ya kembali lagi kepada kalian masing-masing begitu. Ini berkenaan juga dengan peresmian ibu kota Nusantara yang awalnya 1 minggu yang lalu bernama Jakarta, sekarang sudah berpindah ke Kalimantan begitu dengan nama ibu kota adalah Nusantara. Ini juga bagian dari acara ritual untuk mendoakan ibu kota baru, yaitu Nusantara begitu ya. Baik saudara Nusantara, kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, yaitu dari peserta yang hadir di acara ini. Tepatnya kami di Taman Kota ya, di depan Balai Kota begitu. Oke, kita datangi langsung aja dengan Bapak Eko selaku narasumber. Kita akan mencari informasi tentang apa itu sesaji dan ini adalah bagian dari apa sebetulnya acara ini. Monggo Pak Eko bisa dijelaskan, ini kegiatan apa, atau memang rutin, atau memang ini spontan yang diadakan secara mendadak gitu Pak Eko ya. Oke, terima kasih. Rayu. Sebelumnya kita menjelaskan adanya bentuk spontan berupa persembahan dupa dan sesajen 1000 yang digelar di Balai Kota Malang malam ini adalah bentuk apresiasi kepedulian dari rekan-rekan atau saudara-saudara budaya yang tergerak hatinya dalam melestarikan adat dan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu tentang insiden yang terjadi di Lumajang. Ini adalah bentuk apresiasi kita sesuai dengan undang-undang kebudayaan yang ada di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga ini menjadi perhatian lebih kepada pemerintahan kita untuk lebih memperhatikan tentang adat dan budaya, karena itulah jati diri bangsa yang sebenarnya. Kenali jati dirimu, maka kenal dengan bangsamu sendiri. Jadi memang ini sebetulnya ada kaitannya memang dengan kejadian yang di Lumajang kemarin ini Pak Eko ya. Iya. Terus kemudian sebetulnya uraian dari sesaji atau mungkin tumpeng atau apa itu sebetulnya apa ini Pak Eko? Gini, sebenarnya sama-sama tentang sesaji itu kalau kita kaji bahwasanya sesaji itu seperti halnya sebuah kitab orang Jawa dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap satu sesaji itu ada makna yang harus kita gali. Satu misal contoh tentang beras, di situ ada, pasti ada. Apa itu beras? Adalah butiran padi yang terkelupas. Ya, kita harus bersyukur bahwa saya negeri yang loh jinawi yang ada di negeri Indonesia ini kaya dengan segala pangan. Maka ketahanan pangan Indonesia ini sangat luar biasa. Tinggal membuang biji-bijian, maka tumbuhlah menjadi buah-buahan. Jadi intinya di situ adalah suatu kitab yang tidak bisa ditulis tapi bisa dirasakan dan menjadi sumber perilaku manusia Jawa. Berarti banyak sekali filosofinya ini Pak Eko ya, tentang salah satu item dari sesaji kan berbagai rangkaian sekumpulan atau mungkin makanan, bahkan bunga-bungaan dan perdubaan begitu ya. Iya. Jadi lebih mengena, jadi secara spiritualnya itu menjalin atau memang untuk berkomunikasi dengan
kekuatan goib gitu. Bukan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Gaib itu juga seperti Tuhan itu juga gaib. Jadi intinya itu lebih pada hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan semesta ini. Bagaimana kita mensyukuri akan pemberian Tuhan yang sangat luar biasa ini, yang bersesaji itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu adalah kitab yang tidak bisa ditulis tapi bisa dirasakan dalam bentuk sesaji. Kemudian sangat mengena sekali memang dalam acara ini memang pada saat bertepatan dengan penamaan dari ibu kota baru negara Indonesia ini, Pak Eko ya, tentunya ya. Itu apresiasi yang luar biasa karena dengan adanya di Kalimantan Timur itu ya, dinamakan nama Nusantara. Semoga kejayaan kembali seperti yang terjadi di zaman keemasan Majapahit. Kepada seluruh generasi muda, syukuri dan mari kita uri-uri leluhur, adat budaya leluhur kita yang sangat luar biasa, syarat dengan makna-makna kehidupan. Semoga kedepannya para generasi muda lebih getol bahwasanya kalian terlahir di negeri yang sangat luar biasa, negeri yang bisa menyatukan 3.300 hampir lebih pulau-pulau yang ada di Nusantara. Banggalah dengan leluhur kalian. Baik, cukup gitu aja Pak Eko. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin beberapa waktu lagi kita akan seret mungkin ke candi-candi bagian Trawulan Pak ya. Siap. Trawulan Mojokerto. Oke, siap. Nah, terima kasih. Beginilah saudara Nusantara yang sudah mengikuti, sudah menonton dengan video konten di Air Nusantara. Mulai dari pertengahan tadi hingga akhir, kami akan pamit undur diri dan kita akan kembali ke studio. Terima kasih sudah menonton video Air Nusantara. Oke, budaya Nusantara, budaya kita.